Sudah, Pak. Oke, kelompok 10 sudah lengkap ya? Sebentar. Harusnya sudah, Pak. Tadi sudah masuk semua. Sebentar ya, Pak. Iya, oke. Kelompok 10 kalau misalkan sudah siap mungkin bisa langsung share aja ya PPT-nya ya. Baik. Sebelumnya mohon maaf, Pak. Saya nggak on cam karena lagi perjalanan pulang di dalam tol. Mungkin on cam juga agak gelap ya, Pak. Saya izin buka presentasi untuk kelompok 10. Oke, Mbak, nggak apa-apa, Mbak. Oke. Selamat malam, Pak Aditya dan rekan-rekan semua. Se- Perkenalkan kami dari kelompok 10. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan terkait marketing communication using digital media channels atau SEM. Adapun rekan-rekan yang tergabung dalam kelompok kami malam ini adalah dengan saya sendiri yaitu Eka Chandra Putri, ada Dinovia Cynthia, Bagus Pranajati, ada Muhammad Reza Fahlevi, Nur Yasin, dan Jiadi Rahman. Mungkin untuk Jiadi Rahman tidak ikut berkontribusi dalam pengerjaan tugas ini, Pak. Maaf, yang mana namanya? Untuk Jiadi Rahman saja yang tidak berkontribusi. Oke, terima kasih infonya. Oke, lanjutkan, Mbak. Eh, kita akan membahas dulu terlebih dahulu mengenai SEM. Di sini kita akan membahas mengenai SEM, lalu ada konsep SEM, cara kerja SEM. SEM sebagai strategi digital marketing, lalu ada kelebihan dan kekurangan SEM, dan yang terakhir ada kesimpulan. Sebelumnya mohon maaf, apakah suaranya jelas? Jelas, Mbak. Oke, baik. Saya lanjutkan. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara perusahaan berkomunikasi dengan pasar. Internet bukan hanya sarana informasi, tetapi telah menjadi media utama untuk mencari produk, membandingkan harga, membaca ulasan, hingga melakukan transaksi. Persaingan bisnis kini tidak hanya terjadi secara offline, tetapi semakin dominan di ranah digital atau online. Dalam konteks komunikasi pemasaran modern, kehadiran perusahaan di dunia digital menjadi sangat penting. Brand yang tidak mudah ditemukan di internet berpotensi kehilangan peluang pasar karena konsumen saat ini menginginkan akses informasi yang cepat, relevan, dan mudah. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan strategi komunikasi yang tepat agar dapat menjangkau konsumen secara efektif. Salah satunya melalui Search Engine Marketing atau SEM. Perilaku konsumen di era digital, yaitu saat ini telah mengalami pergeseran yang sangat signifikan, di mana konsumen cenderung mencari informasi melalui mesin pencari, contohnya seperti Google, Bing, dan lain-lain, sebelum memutuskan pembelian. Lalu konsumen mengutamakan kecepatan, kemudahan akses, dan relevansi informasi. Ketiga, pengambilan keputusan pembelian sering dipengaruhi oleh hasil pencarian teratas, ulasan pengguna, serta kredibilitas situs. Lalu ada konsumen menjadi lebih rasional dan kritis karena memiliki banyak pilihan yang dapat dibandingkan secara real time. Hal ini membuat keberadaan brand pada halaman pencarian menjadi krusial. Jika sebuah produk tidak muncul di hasil pencarian, maka kemungkinan besar produk tersebut tidak akan dipertimbangkan oleh konsumen. SEM dalam digital marketing atau search engine marketing adalah strategi pemasaran digital yang memanfaatkan mesin pencari untuk
visibilitas website melalui iklan berbayar, paid search atau Google Ads, optimasi kata kunci agar iklan muncul sesuai dengan kebutuhan pencarian pengguna, lalu ada penargetan audiens berdasarkan lokasi, minat, perilaku, dan demografi. Tujuan SEM tersendiri yaitu dalam komunikasi pemasaran digital adalah meningkatkan brand visibility. Brand visibility berarti seberapa sering brand atau produk terlihat oleh calon pelanggan. Misalnya kita search di Google. Nah, seberapa sering produk tersebut muncul. Lalu seberapa kuat kehadiran kita di pasar dan seberapa konsisten kita muncul di hadapan prospek tersebut. Lalu yang kedua, menjangkau konsumen yang memiliki niat beli atau intent yang sangat tinggi. Ketiga, mengarahkan traffic yang relevan ke website. Keempat, meningkatkan konversi atau pembelian pendaftaran dan inquiry. Lalu ada keunggulan SEM dibanding media tradisional, yaitu yang pertama, dapat diukur secara akurat, impression, klik, conversion rate. Lalu yang kedua ada lebih efisien dari sisi biaya, dapat ditargetkan sesuai segmen, dan hasilnya lebih cepat terlihat dibandingkan beberapa strategi digital lainnya. Boleh next? Baik, selanjutnya saya izin untuk melanjutkan konsep STEM dalam marketing communication. Dalam kerangka marketing communication using digital media digital, search engine marketing atau SEM, dipahami sebagai bentuk komunikasi pemasaran yang berbasis pada aktivitas pencarian konsumen. Artinya, komunikasi terjadi ketika konsumen secara sadar dan juga aktif dalam mencari informasi melalui mesin pencari. SEM bekerja pada momen yang sangat penting, yaitu saat konsumen mengekspresikan kebutuhan, minat, atau masalah tertentu. Momen ini disebut explicit intent, yaitu kondisi ketika konsumen sudah memiliki arah dan tujuan yang jelas. Pada tahap ini, pesan pemasaran menjadi lebih relevan karena disampaikan tepat saat konsumen membutuhkannya. Lalu untuk konsep SEM dapat dijelaskan melalui beberapa karakteristik utama. Yang pertama ada intent driven communication, di mana komunikasi dalam SEM didasarkan pada kata kunci yang diketik oleh konsumen, sehingga pesan yang muncul bersifat kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan pencarian. Lalu yang kedua ada pull communication model, di mana dalam SEM konsumen secara aktif menarik pesan pemasaran melalui pencarian, bukan menerima pesan secara pasif seperti pada iklan konvensional. Hal ini membuat pesan SEM lebih mudah untuk diterima oleh konsumen. Lalu yang ketiga ada real-time message delivery, di mana pesan pemasaran disampaikan secara tepat pada saat kebutuhan itu muncul, sehingga peluang untuk konsumen merespon menjadi lebih besar. Lalu yang keempat ada data-driven communication, di mana seluruh proses SEM didukung oleh data, mulai dari perilaku pencarian, performa iklan, hingga respon dari pengguna. Data ini membantu pengiklan menyesuaikan dan juga mengoptimalkan pesan yang disampaikan. Selanjutnya ada elemen utama dan juga jenis-jenis dalam konsep SEM. Untuk konsep SEM dibangun oleh beberapa elemen penting. Yang pertama ada keyword sebagai representasi kebutuhan konsumen. Kata kunci ini mencerminkan bahasa, masalah, niat, dan juga konsumen dalam mencari solusi. Lalu yang kedua ada iklan sebagai media pesan persuasif, di mana pesan iklan harus mampu dalam merespon kebutuhan yang tersirat dalam pencarian konsumen dan juga dalam mendorong tindakan. Lalu yang ketiga ada landing page sebagai kelanjutan komunikasi, di mana landing page tersebut berfungsi untuk memperkuat pesan iklan dan juga mengarahkan pengguna pada tindakan yang diharapkan. Lalu yang keempat, sistem lelang dan juga relevansi.
di mana penayangan iklan tidak hanya ditentukan oleh besarnya biaya saja, tetapi juga kualitas dan juga relevansi komunikasi yang disampaikan. Selanjutnya ada jenis-jenis search engine marketing. Yang pertama ada paid searching advertising, yaitu iklan teks berbayar yang muncul di hasil pencarian seperti Google Ads. Lalu yang kedua ada shopping ads, yaitu iklan produk yang menampilkan gambar, harga, dan juga nama toko yang banyak digunakan dalam e-commerce. Lalu yang ketiga ada display network. Jadi meskipun tidak muncul langsung di pencarian, iklan display ini digunakan untuk memperkuat pesan dan juga meningkatkan peningkatan merek. Lalu yang keempat ada remarketing search ads, di mana iklan tersebut ditunjukkan kepada pengguna yang sebelumnya pernah mengunjungi website tertentu. Dan selanjutnya di sini terdapat perbedaan karakter komunikasi antara SEM dan juga SEO. Jadi jika dibandingkan dengan SEO, SEM dan SEO ini memiliki karakteristik komunikasi yang berbeda, di mana dalam SEM menyampaikan pesan melalui iklan berbayar di hasil pencarian tertentu dengan sifat pesan yang secara langsung persuasif dan juga mendorong tindakan secara cepat, seperti klik dan juga pembelian. Pengiklanan ini juga memiliki kendala yang tinggi terhadap pesan, waktu, dan juga target dari audiens. Sebaliknya, jika SEO menyampaikan pesan melalui konten informatif dari website, pesannya bersifat edukatif dan juga bertujuan untuk membangun pemahaman serta kepercayaan konsumen secara bertahap. Jadi hubungan yang dibangun melalui SEO ini cenderung lebih jangka pendek karena fokusnya pada kredibilitas merek. Dengan demikian, SEO berperan dalam mendukung keputusan dan juga konversi, sedangkan untuk SEO sendiri berperan dalam membangun citra dan juga kepercayaan dari konsumen. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu cara kerja SEM. Yang pertama menentukan kata kunci atau keyword research. Proses SEM dimulai dengan memilih kata kunci yang relevan sesuai dengan produk atau jasa yang akan ditawarkan oleh perusahaan. Kemudian kata kunci dipilih berdasarkan tiga kategori, yaitu tingkat pencarian oleh pengguna atau calon pembeli, kemudian relevansi dengan bisnis, dan yang ketiga adalah tingkat persaingan. Contoh, sepatu olahraga murah atau jasa digital marketing. Kemudian pengguna yang mencari kata kunci ini umumnya sudah memiliki niat untuk membeli suatu produk karena emang sedang mencari produk tersebut sesuai dengan kata kunci yang dia masukkan gitu. Boleh next? Boleh next. Yang kedua yaitu membuat iklan pencarian atau search ads, yaitu pengiklan membuat iklan teks yang akan muncul di hasil pencarian. Iklan biasanya terdiri dari judul iklan, deskripsi singkat, atau URL website. Konten iklan harus menarik, relevan, dan sesuai dengan kata kunci agar diklik oleh pengguna. Kemudian yang ketiga itu yaitu menentukan biaya per klik atau bidding. Pengiklan menentukan batas maksimal biaya yang bersedia untuk dibayar setiap kali satu klik. Jadi setiap kali eh, calon pembeli itu mengeklik iklan kita, maka biasanya eh, akan di auto debit dari deposit kita. Yang kemudian sistem saya menggunakan lelang auction atau auction system. Banyak mengiklan menawar kata kunci yang sama. Jadi misal ada kata kunci yang sama, maka nanti yang iklannya yang akan muncul biasanya paling atas itu adalah yang melakukan bidding dengan harga paling tinggi. Makin tinggi harganya, maka iklan tersebut biasanya makin terdapat di atas halaman produk gitu. Mesin pencari memilih iklan terbaik bukan hanya yang mahal. Nah, tidak hanya yang iklan yang mahal, mungkin juga sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan. Jadi harus sesuai juga, tidak asal mahal seperti itu. Yang keempat,
pengguna melakukan pencarian. Ketika pengguna mengetik kata kunci di mesin pencari, misalnya Google atau Shopee atau e-commerce yang lain, kemudian sistem secara otomatis akan menyeleksi iklan yang relevan dan kemudian menghitung nilai setiap iklan dalam hitungan sepersekian detik mungkin. Boleh di next. Yang kelima, iklan ditampilkan di halaman hasil pencarian. Iklan muncul di bagian atas atau bawah halaman pencarian, biasanya ditandai dengan label iklan atau ads di bawah, biasanya ada watermarknya. Kemudian urutan iklan biasanya ditentukan oleh tadi, yaitu besarnya bit, makin besar dia biasanya makin ke atas, kemudian kualitas iklan atau quality score, yang artinya iklan dengan biaya lebih kecil masih bisa memiliki tampil jika kualitasnya lebih baik gitu. Kemudian pengguna mengklik iklan. Jika pengguna tertarik, mereka akan mengklik iklan. Setelah diklik, pengguna akan diarahkan ke landing page atau halaman tujuan. Pada tahap ini, pengiklan baru dikenakan biaya sesuai konsep biaya Jadi, kalau pembeli baru melihat aja belum ngeklik, itu biasanya belum dikenai biaya. Tapi kalau sudah diklik, nah itu sudah dikenai biaya. Ya, boleh di next. Kemudian yang ketujuh, terjadi aksi pengguna atau conversion. Jadi di landing page, pengguna diharapkan melakukan aksi seperti membeli produk atau mengisi formulir atau mendaftarkan akun. Tapi yang biasanya paling diharapkan adalah membeli produk karena tujuan utama marketing yaitu produk itu terjual. Kemudian aksi ini disebut conversion yang menjadi tujuan utama pada SEM. Kemudian yang delapan, evaluasi dan optimasi. Kinerja iklan dapat diukur secara real time. Biasanya data yang ditampilkan adalah jumlah klik, biaya iklan, dan tingkat konversi. Jadi kita sebagai penjual bisa memantau hal tersebut secara real time di platform atau e-commerce masing-masing gitu. Sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi perusahaan apakah akan melakukan optimasi atau sudah cukup puas dengan conversion rate-nya tersebut. Kemudian pengiklan dapat melakukan berbagai langkah jika diperlukan, yaitu mengganti kata kunci, mengubah teks iklan, atau mengoptimalkan landing page. Mungkin sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Saya lanjutkan terkait strategi ya. Jadi SEM ini atau SEM ini adalah bagian dari strategi digital marketing. Seperti apa? Jadi digital marketing itu dapat terdiri dari berbagai strategi. Misalkan SEM yang sedang kita bahas ini, kemudian ada SEO, itu Search Engine Optimization. Ini mungkin nanti akan lebih dibahas lebih lanjut oleh kelompok selanjutnya ya, di minggu-minggu berikutnya. Kemudian ada SMM, social media marketing, dan juga sebagainya. Jadi ada beberapa strategi yang biasa digunakan oleh perusahaan. Nah, untuk SEM sendiri ini berperan sebagai strategi berbayar untuk meningkatkan visibilitas dan konversi yang cepat. Ya, tadi seperti singgung konversi ya, itu konversi yang cepat ya saat itu juga, serta menjangkau konsumen secara high intent. Maksudnya high intent itu adalah konsumen ini memiliki niat yang jelas. Jadi ketika saat itu konsumen ini punya keinginan mencari sesuatu hal, kemudian dia search, keluarlah, nah itu ya yang dimaksud dengan high intent. Kemudian SEM ini sering dipadukan dengan SEO untuk hasil yang optimal. Nah, jadi kan Sam tadi strategi yang memberikan hasil instan saat itu juga melalui paid ads. Namun untuk SEO ini kebalikannya ya, ini bersifat jangka panjang, jadi tidak melalui paid ads. Tapi strategi ini sering dipadukan untuk memberikan hasil yang lebih optimal seperti itu. Selanjutnya. Nah, ini adalah fungsi strategis SEM dalam bisnis. Jadi, SEM ini dapat menjangkau konsumen berdasarkan search intent yang tadi ya, konsumennya sedang mencari apa pada saat itu. Nah, kemudian mendukung tahapan purchase funnel. Purchase funnel ini kalau di bahasa Indonesia kan tuh corong pembelian ya. Yang maksudnya corong itu ya bayangkanlah bentuk corong, dia dari awalnya lebar kemudian mengerucut. Ya, ini adalah alurnya, alur dari konsumen dalam memutuskan pembelian sesuatu. Jadi awalnya dari awareness dulu, konsumen sadar nih akan kebutuhannya apa, kemudian ada pertimbangan atau consideration,
Lalu dari pertimbangan itu muncullah keputusan ya atau conversion. Nah, SEM ini bergerak atau bekerja di tahapan yang ini gitu. Setelah konversi sebetulnya ada lagi satu lagi retention, tapi ini sifatnya jangka panjang dan sebetulnya bukan strategi dari SEM gitu. Ini adalah strategi dari yang lain misalkan SEO seperti itu. Kemudian SEM membantu mengarahkan traffic yang lebih relevan dan siap melakukan konversi dibandingkan kanal lainnya. Lebih cepat tadi ya begitu. Kemudian SEM dapat dikontrol dan diukur, misalkan cost, kemudian klik dan conversionnya ini jumlah kliknya tadi cost yang masuk, kemudian conversionnya itu bisa dimonitor karena bisa dihitung seperti itu. Jadi ini mempermudah proses monitor dan evaluasi. Jadi SEM ini strategis dalam pemasaran bisnis digital karena iklan hanya muncul ketika konsumen secara aktif mencari produk atau jasa tertentu ya. Dan komunikasi pemasarannya itu dilakukan pada momen kebutuhan yang tepat ya tadi karena komunikasinya itu muncul pada saat konsumen memang sedang mencari itu gitu. Selanjutnya. Nah, kapan sih si SEM ini efektif gitu? Jadi misalkan pada saat persaingan pasar tinggi gitu dalam produk atau jasa yang sejenis itu banyak banget dan bersaing ketat, perusahaan menetapkan SEM ini cukup efektif ya karena nanti ketika ada konsumen yang sedang mencari sesuatu dia akan muncul di atas seperti itu. Target konsumennya udah jelas apa untuk produk atau jasanya, kemudian produk atau jasa memiliki nilai transaksional dan dibutuhkan hasil yang cepat ya pada saat itu tadi. Kemudian apakah suatu bisnis dapat selalu menerapkan SEM? Nah, karena tadi ya sebetulnya ini adalah bagian dari kekurangan SEM juga. SEM itu memerlukan biaya lebih karena berbayar ya tadi paid ads. Dan sebetulnya kurang efektif juga jika perusahaan hanya menerapkan SEM hanya sebagai strategi tunggal atau satu-satunya. Karena efeknya jangka pendek. Jadi hanya memasarkan pada saat itu aja tapi ke depannya tidak gitu untuk SEM ini. Nah, jadi bagaimana sih strategi untuk mengefektifkan SEM ini? Jadi ini dinilai efektif kalau dijadikan bagian dari strategi digital yang integrated ya atau terpadu. Jadi bukan satu-satunya strategi. Nah, berdasarkan penelitiannya dari penelitian yang dilampirkan di sini yang di bawah ini dari Pamin. Jadi kombinasi berbagai strategi digital marketing itu terbukti lebih efektif dibandingkan penggunaan satu kanal saja. Jadi sebetulnya SEM ini memang efektif, tapi kita harus melihat juga ke depannya, jangka panjangnya. Jadi jangan menjadi satu-satu atau bukan menjadi satu-satunya strategi. Kita harus memadukan untuk menjadikan strategi yang lebih terpadu begitu. Selanjutnya terkait kelebihan dan kekurangan akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan SEM atau Search Engine Marketing. Yang pertama ada kelebihan SEM, yaitu yang pertama hasil instan dan cepat. Berbeda dengan SEO yang membutuhkan waktu bulanan, iklan SEM dapat langsung tampil di halaman pertama hasil pencarian atau SERPI segera setelah kampanye diaktifkan. Selanjutnya, target audiens sangat spesifik. Iklan dapat ditargetkan berdasarkan kata kunci, lokasi geografis, bahasa, waktu, hingga perangkat yang digunakan. Selanjutnya, visibilitas tinggi. Menempatkan merek di posisi teratas hasil pencarian, meningkatkan exposure secara signifikan. Selanjutnya, kelebihan SEM itu ada hasil terukur atau measurable, memberikan data mendetail tentang impress, klik, konversi, dan RIO atau return on investment, sehingga memudahkan evaluasi kinerja. Selanjutnya, kelebihan SEM ada kontrol anggaran penuh. Pengguna dapat menentukan batas pengeluaran harian atau total, serta menghentikan iklan kapan saja. Yang terakhir, kelebihan SEM yaitu meningkatkan konversi efektif menjangkau pengguna yang sudah berniat mencari produk atau layanan tertentu atau high purchase intent. Slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya ada kekurangan SEM. Yang pertama, biaya bisa mahal. Kata kunci konvektif memiliki biaya per klik atau CPC tinggi, terutama di industri populer. Yang selanjutnya, kekurangan SEM yaitu bergantung pada anggaran. Jadi, jika iklan dihentikan, trafficnya juga langsung turun.
ya, atau tidak berkelanjutan. Selanjutnya, kekurangan SEM ada persaingan ketat. Banyak kompetitor menawarkan kata kunci yang sama, membuat biaya semakin naik. Selanjutnya, perlu keahlian teknis. Salah satu settings keyword bidding audience bisa membuat budget habis tanpa hasil yang maksimal. Yang terakhir, kekurangan SEM yaitu kepercayaan pengguna terbatas. Sebagian pengguna lebih percaya hasil organik atau SEO dibanding iklan berlabel sponsored. Selanjutnya, oke, yang terakhir yaitu kesimpulan. Search Engine Marketing atau SEM merupakan strategi pemasaran digital yang efektif untuk meningkatkan visibilitas bisnis secara cepat di mesin pencarian. SEM memungkinkan iklan menjangkau audiens yang tepat berdasarkan kata kunci yang relevan, sehingga berpotensi menghasilkan konversi yang tinggi. Keunggulan utama SEM terletak pada hasil yang instan, pengukuran kinerja yang jelas, serta kontrol biaya yang fleksibel. Namun, SEM memiliki kelemahan karena tergantung pada anggaran yang bersifat jangka pendek. Ketika iklan dihentikan, trafiknya pun menurun. Selain itu, persaingan kata kunci yang tinggi dapat meningkatkan biaya iklan. Secara keseluruhan, SEM sangat cocok digunakan sebagai strategi pemasaran jangka pendek saja atau strategi pendukung SEO untuk mencapai hasil optimal dalam pemasaran digital. Oke, demikian presentasi dari kelompok 10. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 10. Mari kita apresiasi atas presentasinya dari kelompok 10. Oke, tadi menarik ya untuk pembahasan tentang SIM ini gitu. Oke, saya beri kesempatan untuk kelompok 9 untuk bertanya. Oke, mungkin sambil menunggu kelompok 9, tadi sempat menarik ya terkait klik apa pay per click ya tadi tuh atau PPC itu. Cuma saya penasaran aja sih kalau menurut dari kelompok 10, kalau misalkan bisnis UMKM ataupun yang baru merintis itu menggunakan jasa SIM itu direkomendasikan nggak menurut teman-teman? Kalau menurut teman-teman ya, apakah direkomendasikan? Izin menjawab, Pak. Ya, Kebetulan saya sendiri pernah memanfaatkan SEM ini di hmm, salah satu platform Shopee dulu. oke, Saya pernah import iPhone dari China, hmm, kemudian saya pasaran di Shopee. hmm, Pada itu sekitar tahun 2018 kalau nggak salah. hmm, Pada saat itu tuh mungkin banyak apa namanya pengusaha yang belum familiar terkait SEM tersebut, sehingga pada saat saya bidding harganya masih sangat terjangkau menurut saya. oke, Tapi lambat laun sampai ke sini, saya rasa ini menjadi sejenis persaingan kuat-kuatan modal seperti itu, Pak. iya Siapa benar, yang modalnya kuat, hmm, dia bisa bidding kliknya ya, per kliknya lebih tinggi, maka dia yang akan menang. Jadi untuk merintis di SEM ini menurut saya agak lebih susah jika modalnya sedikit. Kadang ada sampai yang mengeluarkan iklan tersebut sampai puluhan juta bahkan sampai ratusan juta pernah saya oke, dapat info juga untuk pay per click tersebut karena ini bukan berarti eh, kita membayar ketika produk kita terjual ya. Jadi hmm, terjual tidak terjual pun kita mengeluarkan biaya untuk iklan tersebut. Jadi terkadang malah boncos, maksudnya hmm, hmm, iklannya lebih tinggi sedangkan margin hmm. kita lebih sedikit Rugi gitu. lah ya, Ya hmm, di situ Pak. Kalau untuk mengawali karena kita mungkin bisa kalah sama perusahaan-perusahaan yang lebih besar seperti itu. hmm, oke, oke, Menurut saya Pak. oke, iya setuju sih. Karena kan namanya perintis ya, agak penuh resiko kalau misalkan menggunakan SEM. Karena tadi saya baru ingat ya kalau misalkan SEM ini ada yang namanya click fraud tadi. Kayak apa ya, bot gitu atau dari kompetitor yang mengklik secara masif sehingga merugikan si pengiklan gitu. Nah, itu mungkin solusinya kita harus pilih-pilih
platform iklan yang memiliki proteksi mungkin ya, begitu ya. Nah, kalau Google Ads ada nggak ya kira-kira proteksinya ya untuk mencegah hal kayak gitu? Atau platform apa di Facebook gitu, Meta Ads ya? Ada yang pernah tahu nggak? Karena sekalian saya apa namanya belajar juga gitu maksudnya. Karena menarik ini temanya. Oke, sorry tadi kelompok 9 apakah sudah ada pertanyaan? Silakan kelompok 9. Ayo kelompok 9. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Mungkin boleh Kak Rizda dulu, silakan. Ya, silakan Mbak Rizda. Izin Pak, mungkin saya minta lebih ke ini sih, menurut pendapat kelompok 10 sendiri itu eh, gimana sih caranya agar SEM ini optimal penggunaannya dengan efisien dengan anggaran yang terbatas gitu. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagaimana langkah yang optimal dalam memanfaatkan budget ya, budget yang kecil gitu, tapi ingin menggunakan SEM, kurang lebih seperti itu. Tadi Mbak Daniar yang mau nanya ya? Izin bertanya, Pak, dan Ya, teman-teman kelompok 10. Jadi dalam konteks SIM yang instan ini, organisasi itu gimana sih harusnya menyeimbangkan antara dimensi time dan coverage. Jadi supaya nggak hanya ngejar klik cepat, tapi juga membangun value atau nilai jangka panjang. Mohon penjelasannya. Terima kasih. oke, terima kasih Mbak Daniar. Ada lagi kelompok 9 yang ingin bertanya? Oke, oke kalau gitu baru dua aja dulu ya. Silakan kelompok 10 untuk menjawab. Oke, izin menjawab untuk pertanyaan yang pertama. Kalau misalnya anggarannya terbatas, gimana sih langkah paling optimalnya gitu ya dalam ini anggarannya betul? Yang pertama yaitu kalau misalnya iklannya anggarannya terbatas, kuncinya bukan di iklan yang banyak mungkin, tapi lebih ke cara kita mengiklankannya yang lebih tepat. Jadi harus langkahnya yang paling optimal itu kita harus fokus dulu apa yang kita mau berikan kepada fokus kepada apa yang ingin kita iklankan. Jadi jangan dicampur-campur. Jadi anggaran kecil yang eh, Kok delay? Suaranya hilang ya Mbak Eka ya? Iya Pak, hilang. Oke. Mungkin kelompok 10 ada yang mau menambahkan tadi. Boleh Pak, saya menjawabkan. Oke, silakan. Ya, menurut eh, nanti kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang mau menambahkan. Ya, menurut saya cara SEM ini mengoptimalkan menggunakannya yang pertama itu kita fokus pada keywordnya, pilih keyword yang tepat. Contohnya misalkan kita mau mengiklankan produk sepatu, lebih spesifikasi, misalkan sepatu lari pria gitu. Bisa juga misalkan baju pria, bukan cuma hanya baju. Yang pertama itu fokus pada keywordnya, pilih keyword yang tepat.
Yang selanjutnya mungkin bisa waktunya, atur waktu dan lokasi iklan. Tampilan iklan di jam potensial misalkan, misalnya di jam kerja atau malam hari biasanya di luar jam kerja orang-orang lebih banyak menggunakan sosial media itu bisa mengoptimalkan strategi SEM berjalan gitu kan. Ya terus buat iklan yang relevan dan menarik. Ya judul iklan tuh harus sesuai keyword sertakan promo dan harganya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Izin Silakan. menambahkan juga, Pak, Ya, silakan Mas. terkait pertanyaan dari Kak Rizda tadi. Untuk membuat SEM yang optimal dengan anggaran yang terbatas, mungkin kita bisa memaksimalkan di keyword. Biasanya keyword itu semakin dia universal, maka biddingnya akan semakin mahal. Banyak. Misal keyword iPhone itu biasanya itu akan lebih mahal daripada iPhone 17 Pro Max atau yang lebih spesifik. Jadi kita harus lebih spesifikkan keyword yang ingin kita sasar gitu sesuai dengan produk yang kita punya. Jadi lebih lebih ke spesifik biasanya harganya lebih murah biddingnya. Kemudian kita bisa mengatur anggarannya. Biasanya bisa kita setting misal per hari kita budgetnya misal sekian atau sekian rupiah atau sekian klik per hari gitu. Jadi kadang kalau kita nggak batasi hal tersebut itu bisa mengakibatkan saldo kita berkurang sangat drastis karena tidak dibatasi per harinya. Kemudian untuk pertanyaan dari Kak Daniar sekalian saya izin menyampaikan pendapat yaitu cara membangun value jangka panjang ya tadi ya. Sebenarnya seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok kami tadi, SEM ini sebenarnya ada solusi jangka pendek atau solusi instan terkait marketing juga. Namun jika ingin meningkatkan value secara jangka panjang, mungkin jika SEM ini dirasa sudah berhasil mendapatkan pembeli, biasanya kan pembeli tersebut akan mereview produk kita ya. Sebisa mungkin kita memberikan produk yang berkualitas sehingga ada review baik dari para pembeli sehingga mungkin pembeli tersebut bisa merekomendasikan produk kita kepada orang lain atau orang lain yang melihat review tersebut menjadi tertarik tertarik dengan produk kita. Juga bisa produk kita itu banyak yang membeli biasanya dan banyak yang mereview. Biasanya orang akan lebih tertarik dan percaya terhadap produk kita dibanding produk orang lain yang belum ada pembeli atau pembelinya masih sedikit atau reviewnya masih sedikit itu berpengaruh juga. Misal kita sedang merintis berjualan produk, biasanya kan belum ada yang mereview atau membeli. Itu biasanya pembeli menjadi ragu ini apakah produknya atau bagus atau enggak. Nah, cara untuk mendapatkan pembeli biasanya yang instan pertama itu menggunakan SEM. SEM tersebut itu untuk menarik pembeli di awal-awal biasanya. Kalau produk kita sudah banyak yang beli dan reviewnya sudah bagus, biasanya itu kita kurangi intensitas penggunaan SEM akan tetap masih bisa berjalan, masih bisa bersaing produk kita. Jadi SEM ini untuk di awal itu sangat efektif. Nanti untuk jangka panjangnya ya tergantung produk yang kita sajikan sendiri. Mungkin itu pendapat dari saya. Barangkali teman ada yang mau menambahkan dari kelompok 10. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bagus dan Mas Nur Yasin dan juga tadi Mbak Eka ya. Untuk kelompok 9, apakah ada sanggahan atau pertanyaan lagi? Mbak Daniar dan Mbak Rizda, Cukup, Pak. Pak, kalau izin tanya lagi boleh? boleh silakan. Izin bertanya, kan sekarang tuh lagi sering dengar kalau orang-orang tuh cenderung untuk mengabaikan iklan berbayar yang muncul di website. Kayak saya nih, biasanya buka Google terus ada iklan apa, kayak ih apaan sih ini, kayak cenderungnya kayak gitu. Kalau menurut kelompok 10, apakah fenomena ini akan menjadi masalah untuk SEM, jadi tidak relevan lagi di masa depan? Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Untuk kelompok 10, dipersilakan menjawab. Oke, izin menjawab. Saya menjawab yang Mbak Daniar dulu mungkin ya. Tadi itu kan ditanyakan gimana
Untuk jangka panjangnya ya, karena kan kalau SEM itu dia jangka pendek. Jadi untuk memanfaatkannya, ya kita emang awalnya memanfaatkan SEM dulu untuk jangka pendeknya gitu. Pada saat itu kan eh, apa ya, hmm, eh, kebutuhan konsumen pada saat itu eh, diperkuat oleh SEM. Tapi nah nanti dari SEM ini kan kita bisa lihat, tadi kan SEM itu bisa dievaluasi ya, mungkin dari kliknya, kemudian dari berapa jumlah conversionnya dan sebagainya. Nah dari evaluasi itu kan kita bisa melihat gimana besarnya gitu, kemudian perilaku konsumennya seperti itu. Jadi dari situ, dari pelajaran itu gitu ya, kita tuh bisa membangun strategi yang lebih jangka panjangnya. Nah, misalkan dengan gabungan dengan RIO tadi atau dengan kanal digital lainnya gitu. Jadi memang pada intinya itu harus digabungkan lah ya, baiknya gitu, diintegrasikan nggak cuma SEM saja. Seperti itu. Jadi untuk yang jangka pendeknya membangun brand trust lah ya gitu ya, intinya kepercayaan brand dari jangka pendek gitu. Oke, apakah ada tambahan lagi dari kelompok 9? Tidak ada. Mas Bagus mau menambahkan? Oh, mungkin saya ingin menjawab pertanyaan dari Kak Pipin aja, Pak. Oke, silakan. Terkait iklan yang mungkin dirasa bisa mengganggu ya. Kalau Sam sendiri sebenarnya kan berdasarkan search engine ya, keyword yang kita masukkan dan berdasarkan history yang kita masukkan. Biasanya kalau iklan-iklan yang nampil di Instagram tiba-tiba muncul tuh saya nggak tahu itu termasuk Sam atau bukan ya. Eh, tapi misal pun dia tiba-tiba dia itu nggak serta-merta muncul biasanya. Biasanya ketika kita sedang mencari sesuatu, misal sepatu atau apa gitu. Nanti yang muncul iklan random itu ya iklan terkait sepatu atau terkait jasa apa. Biasanya sih gitu, nggak sangat random sekali gitu, nggak tiba-tiba muncul di Instagram kita tuh nggak. Biasanya sesuai dengan sesuatu yang pernah kita search gitu. Kemudian kalau Sam sendiri sih menurut saya lebih ke search engine di platform-platform e-commerce ya biasanya ya. Kalau kita search di misal di Shopee gitu, yaitu baru muncul iklan Sam-nya di situ, bukan yang kayak tiba-tiba muncul di halaman IG atau apa itu kayaknya itu mungkin beda jenis iklan atau gimana mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan juga itu. Itu menurut pendapat saya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ada lagi yang mau menambahkan? Apakah dari kelompok 9 Mbak Pipin tadi ya? Apakah sudah cukup atau ada sanggahan? Eh, Sebenarnya saya ya baru ada ilmu baru, tapi kadang pas waktu ngelihat di marketplace juga, kalau misal lagi searching nyari sepatu gitu, yang iklan paling atas tuh kadang juga belum tentu yang paling bagus gitu, Pak. Jadi kadang Mhm. saya sendiri cenderung untuk mengabaikan iklannya, jadinya harus nyari yang, oh yang ratingnya tertinggi yang mana nih. Jadi yang paling atas Ya. malah diabaikan, karena tahu itu cuma iklan berbayar gitu, Pak. Oke, ya. Oke, berarti eh, sudah ada tambahan lagi dari kelompok 9? Kelompok 10? Ya biasanya kalau untuk iklan yang teratas itu bukan berarti dia iklan yang paling bagus ya. Biasanya yang paling atas tuh dia yang biddingnya paling mahal. Dia yang mau berani mengeluarkan biaya per klik paling mahal, maka dia biasanya yang di paling atas. Maka terkadang agak sedikit nggak nyambung dengan search engine yang kita masukkan, keyword yang kita masukkan dengan iklan yang tampil di paling atas. Karena yang menurut saya yang paling tampil di paling atas itu yang mereka membayar lebih tinggi, bukan mereka yang paling sesuai dengan keinginan kita gitu, Pak. Oke, Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang Pak Aditya yang awal tadi, apakah ada ya, perlindungan terkait scam ya. klik tersebut? Saya search di Google tadi sebentar, Hmm, ternyata di Meta Ads seperti itu ada perlindungannya, Pak. Jadi iya. ketika dia ada indikasi itu adalah scam atau bot yang diklik secara terus-menerus, itu akan tidak memotong saldo kita gitu, Pak.
sudah ada perlindungannya Pak sekarang Pak. Oke, berarti udah Ya Pak. mulai ada Ya, proteksinya gitu ya. ya ada proteksinya Pak sekarang Pak. Hmm. Ya artinya kan yang tadi, sorry disinggung ke belakang lagi, kalau misalkan tadi click fraud itu artinya kan memang sebuah fenomena yang pernah terjadi juga ya. Makanya dibuatlah si proteksi itu di si iklan platform gitu ya. Oke, tadi Mbak Pipin sudah cukup atau ada tambahan pertanyaan lagi? Sudah Pak, terima kasih kelompok 10. Oke. Nah, tadi saya ini ingin menambahkan ya tadi Mas Bagus kan tadi bilang ada iklan yang muncul ya itu termasuk SEM atau bukan gitu. Kalau menurut saya itu pop up ad ya, pop up advertisement gitu yang muncul secara tiba-tiba. Nah, itu ada beda lagi dan itu bukan SEM gitu. Dan itu nanti ada apa ya jasa iklannya sendiri dan kadang suka mengganggu juga ya cukup mengganggu karena tiba-tiba muncul gitu. Dan ini ada banyak di platform digital gitu. Oke, kelompok 9 apakah ada lagi yang ingin bertanya atau sudah clear? Oke, tidak ada. Oke, kalau begitu kita apresiasi untuk kelompok 9 dan juga 10 atas sesi tanya jawabnya yang sangat menarik ya. Oke, untuk kelompok berapa selanjutnya ya? Kelompok 11, 11 ya dan juga 12. Apakah ada di sini kelompok 11 dan 12? Ada kelompok 11 dan 12? Izin kelompok 11 ada, Pak. Oke, kelompok 11 kita bertemu di tanggal 23 Januari ya, hari Jumat di waktu yang sama. Jadi menandakan juga sebagai vkon terakhir 23 nanti. Oke, gitu ya. Nanti siapkan materinya dan jangan lupa di-share juga di WhatsApp. Gitu aja. Oke, mungkin sampai sini dulu ya untuk presentasi apa vkon malam ini. Gitu ya. Terima kasih yang sudah sangat berkontribusi secara aktif. Nanti jangan lupa juga apa namanya pertanyaannya ya dicatat di PPT gitu karena itu sebagai bentuk penilaian juga nanti di UAS nanti gitu. Kalau misalkan lupa pertanyaan apa bisa cek rekaman videonya. Begitu aja ya. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri Vicon malam ini. Terima kasih yang sudah bergabung dan berpartisipasi secara aktif. Selamat beristirahat dan selamat malam. Malam Pak, terima kasih. Pak, Terima terima kasih kasih Terima Pak. kasih, Pak. Pak. Makasih, Terima Pak. kasih Pak. Oke, terima kasih semua. Ya, terima kasih, Pak. Oke.